dilengkapi saja. Nah, untuk RPP di sini, nah pastikan Anda mengunggah RPP. Nah, di sini ada panduannya ya. Tapi saya pikir Bapak Ibu juga sudah tahu. Untuk formatnya juga tinggal diunduh. Jadi di template yang tadi itu sudah ada unduhannya. Ini yang berupa wordnya. Jadi tinggal diisi saja, nggak, jangan mempersulit diri gitu kan. Silakan membuat RPP yang mudah dipahami atau dengan materi yang sangat dikuasai. Artinya tanpa melihat materi pun karena itu sudah terbiasa dibawakan gitu kan, ya mudah gitu maksudnya. Jadi tidak ada beban gitu kan. Oke. Nah, saran saya adalah sebelum mengunggah gitu kan, silakan buat dulu RPP ya. Jadi Bapak Ibu sebelum mengunggah tadi klik unggah, silakan dibikin dulu RPP-nya. Oleh siapa, diisi apa semuanya. Diisi semuanya, setelah lengkap jadikan PDF. Nah, saran saya adalah RPP ini setidaknya diketahui oleh atasan. Supaya walaupun memang ini hanya sekedar buat seleksi, tapi setidaknya ya karena di sini bahwa dia memastikan bahwa ini diketahui oleh misalkan kepala sekolah Bapak Ibu gitu kan, dan Ibu, jadi misalkan jadi gurunya dari kepala sekolahnya siapa gitu kan, dan kepala sekolahnya siapa, dan CGP-nya siapa, maksudnya ya pesertanya siapa di sini. Jadi kan umumnya untuk RPP itu ada diketahui oleh siapa. Saran saya, walaupun memang ini tidak ada gitu kan, tetap diketahui ya oleh atasan langsung, sehingga tidak debatable gitu kan. Ini jadi artinya adalah bahwa ada dukungan dari kepala sekolah untuk Bapak Ibunya menjadi seorang guru penggerak. Mudah-mudahan dengan selengkap dan sedetail itu gitu kan, setidaknya tahap 1 bisa lolos. Tinggal nanti pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancaranya. Oke. Saya anggap saja Bapak Ibu itu sudah selesai membuat RPP ya. Kita klik unggah. Nah, di sini, walaupun kita sudah punya RPP, Bapak Ibu, bukan yang diklik itu bukan sudah punya RPP, tapi tetap buat RPP. Mengapa? Jadi sebetulnya di sini itu ada 2 tahap ya. 2 tahap, Bapak Ibu nanti coba diperhatikan link di sini ya. Ada 2 tahap. Tahap pertama adalah Bapak Ibu akan mengunggah RPP-nya di guru berbagi. Setelah itu, maka akan disangkutkan ke SIM PKB-nya. Jadi sudah punya RPP di sini adalah sudah punya RPP yang memang sudah diunggah di guru berbagi. Maksudnya seperti itu ya. Silakan loh di sini unggah di aplikasi guru berbagi. Untuk membuat RPP, Anda dapat menekan tombol di bawah ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah buat RPP. Berarti tinggal klik buat RPP, maka sesinya, mohon maaf. Nah, kadang-kadang ya di sini ya sesi suka tidak terhubung. Jadi mungkin kalau semakin banyak yang mendaftar, jadi banyak trafficnya tinggi lah, seperti itu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak memiliki kendala ini. Jadi ketika tadi Bapak Ibu nih di sebelahnya ketika diklik ini, maka akan ke guru berbagi ya Bapak Ibu. Ini guru penggerak, guru berbagi. Nah, di sini maka akan berbagi ke RPP. Nah, di sini berbagi RPP, ke bawah berbagi RPP sekarang. Klik. Di sini silakan tambah RPP-nya. Kan RPP-nya sudah dibuat kan? Nah, di sini silakan dibaca saja ini SOP-nya gitu kan, bahwa memang yang kita share di sini gitu kan tidak melanggar lah gitu kan, dan ini bermanfaat buat yang lain juga. Saya paham dan saya setuju. Nah, di sini, Bapak Ibu silakan dilengkapi RPP-nya di sini. Nah, untuk gambarnya, misalkan saya PJOK, misalkan contoh saya RPP-nya tentang
Walaupun PJOK ya Bapak Ibu ya, mungkin PJOK atau apa ya yang praktek ya, atau seni tari atau apa sejenisnya, walaupun ya itu biasanya menggunakan praktek, tapi pada kesempatan ini nanti di simulasi mengajar itu adalah ya Bapak Ibu luring, tapi di luringnya itu di dalam kelas, bayangannya di dalam kelas, di dalam kelas. Nah, silakan nanti anggap saja, coba saya misalkan contoh contoh silakan pakai foto apa ya? Saya pakai ini deh. Silakan kalau misalkan ada saya tentang akan membelajarkan berenang, ya silakan. Mungkin berarti di sini cocok berenang. Saya menggambarkan tentang belajar aritmatika, ya mungkin gambar matematika. Terus bikin gambarnya bisa bikinan sendiri, bisa silakan. Bagaimana cara membuatnya? Bisa pakai notepad, bisa pakai Canva, bisa pakai pen, bisa pakai ya bisa yang paling dekat paling pakai PowerPoint, udah tuh save as jadi gambar, bisa juga kan seperti itu. Oke, anggap saja misalkan ini gambarnya ya, tinggal simpan. Setelah itu judul RPP-nya apa? Misalkan anggap saja misalkan belajar misalkan apa, berenang. Nanti silakan disesuaikan ya dengan masing-masing ya. Berenang misalkan gaya bebas, anggap saja. Nah, jenis RPP-nya di sini ada daring, luring, dan kombinasi. Pilih yang luring ya. Pilih yang luring. Walaupun memang pelaksanaannya daring. Nanti Bapak Ibu dengan asesornya itu kan tetap akan menggunakan Jimmy atau apa gitu kan, daring ya. Tapi tetap pelaksanaannya adalah luring. Pilih luring. Deskripsinya apa? Silakan misalkan apa, belajar. Dan ingat Bapak Ibu, ketika ini ada merahnya ya, ada merah berarti deskripsi minimal mengandung 200 karakter. Silakan. Belajar apa? Silakan tinggal, kalau sudah ada RPP kan bisa dikopas juga ya, beberapa ya. Belajar berenang gaya bebas. Ini saya pikir tidak perlu dijelaskan detail. Saya paste saja ya. Oke, sudah. Kalau sudah melewati 200 karakter, tuh sesegini aja udah melewati 200 karakter ya Bapak Ibu ya. Maksimal adalah 500 karakter. Jadi jangan dipastu 1000 karakter ya, nggak akan masuk juga kan merah. Tapi di bawah 500, di atas 200 ya, seperti itu. Terus jenjangnya apa? Oh, saya SMP misalkan. Tingkat kelasnya apa? Misalkan ada 8. Mata pelajarannya apa? Mana PJOK, misalkan ada PJOK di sini. Dengan konseling, nah ini PJOK kelewat. PJOK. Nah, kata kuncinya sebetulnya sih, ini kata kuncinya bebas ya Bapak Ibu. Tapi di sini kayaknya kata kuncinya nggak ada, biar gampang dicarinya. Jikalau nanti Bapak Ibu itu misalkan mengunggah RPP itu tidak 1-2 ya, mungkin aja setelah rekrutmen ini ternyata dia berbagi bisa share banyak RPP, dan kemungkinan saya punya misalkan 100 RPP, kan nanti pusing ya melihat RPP-nya. Nah, buat kata kunci misalkan apa, yang ini misalkan belajar apa, renang gaya bebas misalkan kelas 8 misalkan. Ini udah tulis gini, enter saja, maka akan muncul. Nanti saya klik di sini. Jadi ini kayak semacam kata kunci kalau misalkan mau mencari RPP itu. Selanjutnya, nah ini berkasnya di sini 10 mega ya Bapak Ibu ya, dipastikan. Nah, tinggal klik. Anggap saja ya Bapak Ibu, anggap saja seperti biasa, anggap saja sudah mengerjakan ya dengan format yang sudah disediakan. Ini RPP-nya, gitu kan? Ini masih 10 MB. Setelah itu saya sudah membaca dan mengikuti lampu. Ini hanya sekedar notifikasi, gitu kan? Udah itu klik simpan dan selesai sebetulnya pada tahap 1 ini. Jadi di sini ya Bapak Ibu, nih sudah selesai. Jadi ini yang tadi gambarnya gitu kan, judulnya apa, isi RPP-nya apa, ya, di sini deskripsinya sedikit. Nanti deskripsi Bapak Ibu ya terkait deskripsinya. Dan statusnya terbit. Misalkan ada kejadian seperti ini, waduh RPP saya salah, yang ini itu salah misalkan. Bapak Ibu bisa diklik di sini, batal tayang.
Tapi kalau misalkan karena kalau ini sudah benar ya sudahlah, anggap saja sudah benar ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba saya mau ganti RPP yang ini itu salah, ya sudah berarti yang ini batal tayang saja. Ketika batal tayang, sebetulnya setelah batal tayang, kita cek aja, kita tes aja ya. Batal tayang. Nah, maka ini baru jadi draft dan bisa dihapus. Biar saya tidak dua kali kerja ya. Nah, ketika dihapus, Bapak Ibu tambah lagi mengulang yang seperti tadi ya. Anggap saja saya sudah selesai ya. Saya publikasikan dan dari status draft ini menjadi terbit ya. Artinya tugas mengunggah di guru berbagi selesai ya. Selanjutnya adalah berarti kita kembali ke tab yang di sini. Tab ini ya. Nah, artinya saya sudah punya RPP. Nah, tinggal klik saya sudah punya RPP. Nah, di sini RPP-nya akan terkoneksi dengan akun kita. Ketika diklik, berenang gaya bebas. Ketika kita punya banyak RPP yang sudah diterbitkan, maka akan muncul banyak di sini. Tapi karena kita tadi saya mengunggahnya satu, berarti hanya satu yang muncul. Di sini sudah dan simpan. Nah, udah ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lainnya tidak terlalu rumit, mungkin yang sedikit rumit, sedikit teknis, yang sedikit banyak hanya di ketika mengunggah RPP saja. Jadi mengunggah dulu di guru berbagi, buat RPP dulu di guru berbagi, baru akan dikaitkan ke baru unggah di sini di SIM PKB. Setelah selesai semua gitu kan, maka akan centang semua.